Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bulia. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan salah satu tugas karakterisasi nanomaterial, di mana kelompok kami mendapatkan bagian XPS atau X-ray fotoelektron. Sebelum itu kami memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Rizky Nur Fadilah, 137214045. Selanjutnya anggota yang kedua ada Salman Ardian Pradana Putra, NIM 137211039. Dan yang terakhir Ilham Ali Abdul Hakim 137211050. Oke, baik. Pertama di sini aku akan menjelaskan terkait pengertian XPS terlebih dahulu. XPS atau biasa disebut X-ray photoelectron spectroscopy ini merupakan salah satu teknik analisis permukaan yang digunakan untuk menentukan komposisi unsur dan keadaan oksidasi unsur di permukaan benda padat. Yang mana teknik ini bekerja dengan cara mengekstasi elektron yang terletak di lapisan dalam atau inner shell dan ikatan kimia di permukaan benda padat dengan menggunakan sebuah sinar X. Ketika elektron ini terlepas dari lapisan dalam dan ikatan kimia tersebut, mereka akan memancarkan sinar X yang khas yang mana dapat diukur dan digunakan untuk menentukan jenis atom yang akan terlibat dan akhirnya keadaan oksidasi mereka di permukaan benda padat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip dari XPS. XPS adalah aplikasi dari efek fotolistrik yang dijelaskan oleh Einstein, di mana elektron teremisikan dari atom sebagai respon terhadap radiasi elektromagnetik yang menumbuh. Einstein memprediksi bahwa fotoelektron yang akan dihasilkan dari suatu material jika energi foton yang menumbuh melebihi energi ikat elektron pada material tersebut, di mana energi tersebut sebanding dengan frekuensi atau Hp. Energi kinetik elektron yang diemisikan berhubungan dengan energi ikat setiap elektron. Dan karena atom memiliki beberapa orbital pada kondisi energi yang berbeda, respon yang dihasilkan akan berupa rentang elektron yang diemisikan dengan energi ikat yang berbeda dan energi kinetik sehingga menghasilkan spektrum SPS. Oleh karena itu, prinsip dari metode karakterisasi XPS adalah mengetahui energi ikat pada titik-titik lokasi tertentu, di mana untuk setiap elemen atau unsur akan mempunyai karakteristik energi ikat. Hal ini berarti bahwa setiap unsur mempunyai karakteristik puncak tertentu dalam spektrum fotoelektron pada energi kinetik yang dipengaruhi oleh energi ikatnya. Hubungan tersebut diwakili oleh persamaan energi kinetik sama dengan energi foton dikurang energi ikat elektron dari sampel dikurang fungsi kerja. Selanjutnya, mengenai cara kerja akan dijelaskan oleh Skinner. Oke, baik. Terus lalu bagaimana sih cara kerja dari XPS sebagai ini? Eh, Cara kerja XPS ini dibagi dalam beberapa tahapan. Tahap pertama ini caranya itu sampel dimasukkan ke dalam UVS atau Ultra High Vacuum System yang mana tujuannya untuk disiapkan agar dapat dianalisis. Selanjutnya yang tahap kedua, sinar X ini diteruskan melalui monokromator dan difokuskan ke permukaan sampel yang akan diinginkan. Selanjutnya tahap yang ketiga ini, sinar X ini akan memancarkan elektron dari permukaan sampel dan akan menghasilkan ion-ion yang akan diemisikan. Selanjutnya, elektron ion ini yang diemisikan akan masuk ke dalam analyzer, biasanya berupa energi analyzer untuk membedakan antara energi fotoelektron yang dihasilkan. Dan biasa ini CHA atau concentric hemispherical analyzer dan akan dipecah menjadi beberapa kelompok berdasarkan energi dan juga arah gerakannya. Selanjutnya, kelompok tersebut diukur oleh detektor untuk menentukan energi dan jumlah elektron dalam masing-masing kelompok, dan nantinya akan dibantu dengan air ion gun atau float gun pada alat sehingga akhirnya dapat diperoleh data. Nah, data yang diperoleh tersebut dapat dianalisis dan kemudian diproses untuk menghasilkan spektrum energi elektron, sehingga nantinya dapat diperoleh informasi mengenai jenis dan jumlah unsur kimia, ikatan kimia, dan keadaan elektronik dari permukaan sampel tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa strength and limitation dari SPS. Yang pertama adalah strength. Yang pertama adalah analisis bahan yang tidak merusak. Kedua, kemampuan untuk mendeteksi semua elemen, kecuali hidrogen dan helium. Yang ketiga, pergeseran kecil dalam energi ikat dapat diukur. Yang keempat, analisis semi kuantitatif dapat diperoleh dalam lebih kurang 10% dari konsentrasi atom. Yang kelima, sedikit atau tidak ada persiapan sampel yang diperlukan. Kemudian limitation dari XPS adalah yang pertama, XPS dilakukan pada ruangan ultra high vacuum atau kurang dari 10⁻⁹ torr dan beberapa sampel tidak stabil atau mudah menguap dalam kondisi ultra high vacuum. Yang kedua, area permukaan yang dianalisis besar, biasanya area yang dianalisis berukuran milimeter kali milimeter atau 10 sampai 100 mikron. Yang ketiga, XPS bukanlah metode yang tepat untuk mengidentifikasi substrat
material bulk. Yang keempat, meskipun kompensasi muatan seringkali efektif, beberapa sampel dapat menimbulkan masalah pengisian daya yang parah. Selanjutnya, mengenai contoh aplikasi akan dijelaskan oleh Ilham Ali. Nah, apa sih aplikasi si XPS dalam dunia nyata? Jadi XPS ini dapat dimanfaatkan untuk identifikasi dan menganalisis permukaan. Penggunaan XPS tersebut dapat ditemukan dalam proses identifikasi magnetic nanoparticle sorbent atau MNS. MNS merupakan material yang digunakan untuk menyerap senyawa target dari suatu sampel menggunakan medan magnet dengan metode ekstraksi fase padat magnetik atau MSPE. MNS memiliki pengaruh besar pada kecepatan pemisahan, faktor penyuburan, selektivitas, kemampuan anti-interferensi, dan reproduktibilitas dari metodologi MSPE. Untuk meningkatkan kinerja analitis dari metodologi berdasar MSPE dan memperluas aplikasinya pada sampel dunia nyata, berbagai material telah diperkenalkan ke dalam persiapan sorben nanopartikel magnetik, termasuk material berbasis silika, material berbasis karbon, logam atau oksida logam, kerangka organik logam, polimer organik berpori, dan lainnya. Dalam kasus ini, XPS memiliki peran dan untuk menentukan komposisi unsur dan keadaan oksidasi unsur di permukaan nanopartikel magnetik dengan rangsangan elektron orbital dalam dan ikatan oleh sinar X yang difokuskan. Spektrum XPS diperoleh dengan mengukur energi kinetik dan jumlah elektron. Dan dari gambar ini adalah gambar hasil XPS dari MNS yang dicari. Hasil dari analisis sintetis MNS alpha Fe2O3 SiO2Au menunjukkan spektrum XPS memiliki puncak pada energi ikatan 285,03 elektron volt yang distribusikan pada C1s, kemudian 103,29 elektron volt pada energi ikatan Si2P, 83,98 dan 87,7 elektron volt pada energi ikatan Au4F7 per 2 dan Au4F5 per 2, dan 532,68 elektron volt pada energi ikatan O1s. Data XPS tersebut dikumulasikan dengan teknik analisis lainnya seperti ADS, menghasilkan hasil yang konsisten dengan komposisi material. XPS sendiri kemudian dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti material science, thin film and coating, medical and biological sample, polimer, geologic material, dan bidang-bidang lainnya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.